Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jaga selalu spiritnya, jaga selalu semangatnya meski kita harus belajar dari rumah. Anak-anakku yang hebat, bersama saya Otom Bukhari SPD kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Kira-kira tumbuhan apa saja yang akan kita bahas di materi semester 1 kelas 9 ini. Yang pertama kita akan belajar tentang tumbuhan berbiji atau kita kenal dengan spermatopita. Ini contohnya tumbuhan berbiji, ada mangga, ada apel, ada alpukat dan sebagainya ya. Kemudian ada tumbuhan paku atau pteridopita. Ini contohnya gambar dari tumbuhan paku. Anda bisa lihat kalau di halaman rumah atau di belakang rumah ketika Anda hiking, jalan-jalan di gunung, lihat tumbuhan sejenis ini namanya tumbuhan paku atau pteridopita. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang tumbuhan lumut atau bryophyta. Ini tumbuhan lumut yang biasa tumbuh dan berkembang di dinding-dinding atau tembok-tembok atau bebatuan yang basah atau lembab ya anak-anakku ya. Hari ini Bapak khusus ingin membahas tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Bagaimana tumbuhan berbiji itu? Anak-anakku, tumbuhan berbiji atau spermatopita itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tumbuhan berbiji tertutup atau kita kenal dengan angiospermae. Dan yang kedua adalah tumbuhan berbiji terbuka atau kita kenal dengan gymnospermae. Apa bedanya antara angiospermae dengan gymnospermae? Angiospermae itu adalah tumbuhan yang bijinya ditutupi oleh kulit buah, sedangkan gymnospermae bijinya tidak ditutupi oleh kulit buah. Jelas ya bedanya ya. Kalau angiospermae bijinya ditutupi oleh kulit buah, sedangkan gymnospermae bijinya tidak ditutupi oleh kulit buah. Kulit buah ini berasal dari pembesaran putik yang tersusun oleh daun buah, anak-anakku ya. Kira-kira apa saja tanaman atau tumbuhan yang termasuk angiospermae, yang termasuk gymnospermae? Mari kita lihat ya. Anak-anakku, yang biasa kita lihat ada jagung, kemudian ada padi, ini jagung, ini padi, semangka, alpukat, apel, kelapa bahkan. Ini memiliki biji yang ditutupi oleh bakal buah. Maka semua ini adalah tumbuhan angiospermae atau biji tertutup. Kemudian yang kedua, kira-kira apa saja yang termasuk ke dalam tumbuhan yang bijinya tidak ditutupi oleh kulit buah? Kita lihat yang tanamannya seperti ini kalau kita berkunjung ke Sentul, ke daerah-daerah Cibubur ya, yang gunung-gunung sana ini ada seperti ini buahnya. Ini adalah pinus. Kemudian ini yang biasa di halaman perumahan-perumahan, di taman-taman perumahan-perumahan ini adalah pakis saji dan melinjo serta buah ginkgo. 4 tanaman ini tidak ditutupi oleh kulit buah bijinya, maka disebut sebagai gymnospermae atau biji terbuka. Kita akan bahas tentang angiospermae terlebih dahulu ya. Sebelum kita bahas tentang gymnospermae, kita akan membahas tentang angiospermae terlebih dahulu, yaitu tumbuhan yang bijinya ditutupi oleh kulit buah. Anak-anakku yang hebat, perkembangbiakan tumbuhan angiospermae ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah cara vegetatif dan yang kedua adalah cara generatif. Apa bedanya berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif? Bedanya adalah kalau cara vegetatif tidak melibatkan atau meleburkan sperma dengan telur. Artinya perkembangbiakan vegetatif ini tumbuhan berkembang dengan bagian dari tubuhnya sendiri. Bisa berkembang lewat akarnya, bisa berkembang lewat batangnya, bisa berkembang lewat daunnya. Dan kalau generatif berarti ada peristiwa peleburan antara sel sperma dengan sel telur. Kalau pada tumbuhan yang menghasilkan sperma atau pejantan adalah serbuk sari dan yang menghasilkan ovum atau sel telur pada tumbuhan adalah putik yang menjadi statusnya sebagai betina ya. Anak-anakku,
seperti yang Bapak tadi jelaskan, perkembangbiakan tumbuhan angiospermae dibagi menjadi dua, vegetatif dan generatif. Cara vegetatif pun dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif alami, berarti tidak ada campur tangan dari manusia. Dan yang kedua adalah vegetatif buatan, berarti ada campur tangan manusia nih. Bagaimana caranya ya? Kira-kira untuk manusia membantu secara vegetatif buatan. Disimak ya penjelasan Bapak berikutnya. Anak-anakku yang hebat, perkembangbiakan vegetatif yang tadi Bapak bilang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif alami, yang kedua adalah vegetatif buatan. Apa saja yang termasuk ke dalam vegetatif alami? Yang termasuk ke dalam vegetatif alami adalah rizoma. Yang pertama, rizoma itu adalah batang yang menjalar di dalam tanah. Contohnya seperti jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, dan sebagainya. Ini rizoma ya. Kemudian yang kedua adalah stolon. Stolon itu adalah batang yang menjalar di atas tanah. Contohnya adalah daun pegagan, kemudian stroberi, arbe, dan seterusnya ya. Dan yang ketiga, vegetatif alami adalah dengan tunas adventif. Tunas adventif itu nih yang di samping-samping atau di pinggir-pinggirnya daun ini namanya tunas adventif. Contohnya adalah daun cocor bebek. Kemudian ada tunas. Tunas ini berarti yang dimaksud tunas di sini adalah tunas yang tumbuh dari batang yang terbenam di dalam tanah. Kemudian muncul. Contohnya adalah pisang dan bambu. Kemudian ada umbi lapis. Umbi lapis contohnya adalah bawang merah dan bawang putih. Kemudian ada umbi batang, contohnya adalah kentang. Kemudian ada umbi-umbian yang lain, ada gembili, ada ubi jalar, ya. Ini termasuk umbi batang. Dan yang terakhir adalah umbi akar. Contohnya adalah wortel. Anak-anakku sudah paham ya? Jadi cara perkembangbiakan tumbuhan angiospermae itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan cara vegetatif, yang kedua adalah dengan cara generatif. Cara vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif alami, dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif alaminya ada rizoma, ada stolon, ada tunas adventif, ada tunas, ada umbi lapis, umbi batang, bahkan sampai ke umbi akar. Nah, sekarang kita masuk ke vegetatif buatan. Cara vegetatif buatan berarti cara berkembang biaknya tumbuhan berbiji tertutup ini atau angiospermae ini dengan bantuan manusia. Ada berapa kira-kira? Yang pertama adalah stek. Memotong atau dipotong dari induknya. Ini stek nih, contohnya adalah ketela pohon ya. Ini ketela pohon, batangnya dipotong, kemudian ditanam, setelah itu jadi tumbuhan baru. Namanya dengan cara stek. Memotong. Stek itu ada 3, ada stek akar, ada stek batang, ada stek daun. Kalau stek batang seperti ketela pohon ini, kemudian ada stek akar sukun, ya. Kemudian ada stek daun seperti cocor bebek. Kemudian yang berikutnya adalah cangkok. Kira-kira ini proses dari mencangkok. Dikelupas dulu batang dari tanaman atau cabang dari tanaman induknya. Kemudian setelah dikelupas, diisi oleh tanah, diikat dengan plastik, dilobangin sampai nanti berakar, tumbuh akar, dipotong batangnya, kemudian batangnya ditanam menjadi tumbuhan baru. Untuk mendapatkan hasil buah yang cepat dan sifatnya sama seperti induknya, ya dengan cara mencangkok. Tapi kekurangannya adalah akarnya tidak kuat. Dan yang ketiga, vegetatif buatan adalah merunduk. Dengan cara merunduk seperti ini, anak-anakku, ya ada pohon, kemudian batangnya menjalar di atas tanah. Kita benamkan saja batang yang menjalar di atas tanah, kita benamkan. Kalau sudah tumbuh akar, kemudian dipotong. Ya, di sini dipotong, akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Itulah anak-anakku cara perkembangbiakan pada angiospermae khusus pada materi tentang berkembangbiak secara vegetatif. Untuk cara generatifnya kita bahas di video pembelajaran berikutnya ya. Semoga bisa dimengerti, dipahami. Kalau masih kurang paham ditanyakan di forum Google Classroom kita.
Akhir kata, semoga kita semuanya bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.